Bu Fitri mau bertanya tentang penyebab masalah anak-anak yang sering terjadi di kelas. Mungkin Bu Fitri bisa menyampaikan tentang pengaruh apa atau penyebab masalah atau penyebab anak-anak itu minat bacanya rendah apa saja? Kalau menurut saya, selama saya mengamati di kelas, anak-anak itu memiliki minat baca yang rendah karena yang pertama itu buku bacaannya siswa itu sedikit, Pak. Sedikit. Nah, buku bacaan sedikit ini menyebabkan anak-anak melihat buku itu sudah bentuknya cuma satu atau dua, Pak. Bahkan cuma satu, di salah satu mapel cuma satu. Nah, itu anak itu cenderung bosan lihat bukunya saja, bukunya nggak bervariasi, cuma satu. Ditambah lagi di buku itu tidak ada gambar. Nah, ini Pak, menurut saya, kenapa? Ketika tidak hanya anak-anak, kita saja yang orang dewasa, ketika membaca buku dengan berlembar-lembar bentuk tekstual semua, teks semua, dengan yang ada gambarnya, pasti kan berbeda. Pasti langsung terfokus ke gambar. Nah, ini anak kan merasa akan ada daya tarik tersendiri. Jadi minat bacanya rendah karena itu, menurut saya, Pak. Sumber bacaannya yang sedikit dan tidak bervariasi, tidak bergambar. Kalau dari anaknya sendiri mungkin? Iya. Kalau dari anaknya, menurut saya anak itu ada anak yang memang, kalau anak yang dalam kutip lebih cenderung lebih cerdas ini memang dalam bentuk bukunya, bentuk apapun tetap suka membaca, Pak. Tapi kalau mereka yang minatnya yang masih rendah, harus kita dorong untuk menyukai membaca dengan caranya, menurut saya bisa dari tambahan buku atau dari Bapak bisa membuatkan modul bergambar seperti itu, Pak. Tambahan buku atau modul-modul bergambar. Kalau untuk yang tentang siswa kurang pede untuk menyampaikan pendapat itu mengalami juga di kelas. Iya, sangat mengalami kebetulan karena ini Pak, apa ya, siswa itu cenderung ketika guru pun bertanya, mereka juga diam, kurang pede menyampaikan pendapatnya. Nah, ini karena apa? Mereka ketika ada pertanyaan itu mungkin yang pertama tidak mengetahui jawaban, atau yang kedua mengetahui jawaban, tetapi melihat tidak ada yang lain yang angkat tangan, jadi mending saya ikut-ikutan tidak angkat tangan. Nah, caranya kalau saya biasanya itu ketika anak itu untuk mendorong biar mereka aktif, saya memberikan poin keaktifan. Iya, poin keaktifan. Nah, ini poin keaktifan. Dan ayo siapa yang menjawab, nah atau berani bertanya, nanti akan saya berikan poin keaktifan. Nah, itu langsung mereka yang tadinya malu-malu, sebenarnya satu kelas bening, Pak, tidak ada yang berani. Tapi ketika saya menyampaikan itu langsung angkat tangan, langsung seketika ramai sekali. Berarti anak-anak ini butuh stimulan ya? Iya. Salah satunya melalui poin keaktifan. Poin keaktifan. Mungkin ada yang lain lagi Bu selain poin keaktifan. Selain poin keaktifan, kalau misalnya berkaitan tadi yang malu-malu, punya jawaban malu-malu dengan poin keaktifan, tapi yang kedua misal anak belum mengetahui jawaban, berarti solusinya guru harus mengulas lagi materi yang ditanyakan. Nah, sampai ada siswa yang berani menjawab. Nah, itu berarti ketika anak itu tidak mengetahui jawaban, berarti memang materi ini belum ditangkap sama anak. Anak belum paham. Iya, belum paham. Berarti harus diulas lagi. Diulas lagi. Jadi ada dua. Yang pertama, anak sudah tahu jawabannya tapi malu dengan cara poin keaktifan. Yang kedua, anak memang tidak mengetahui jawaban. Nah, ini. Untuk terkait dengan modelnya mungkin. Modelnya, kalau saya sukanya berdiskusi, Pak. Jadi dengan model problem based learning, saya kasih suatu masalah, kemudian diselesaikan secara berkelompok. Nah, kalau di kelompok saya juga ada keaktifan kelompok lagi, Pak. Berarti poinnya ada poin untuk anak juga. Individu ada, poin kelompok juga ada. Nah, karena saya juga saya sampaikan bahwa saat ini nilai kelompok mengalami nilai seluruh anggota. Ketika satu anggota kelompok itu pasif, ya nilainya mempengaruhi anggotanya. Misal yang satu ada yang 7, berarti ya nilai satu kelompok 7 misalnya gitu. Jadi mau tidak mau dalam satu kelompok mereka harus berbicara. Untuk yang ketiga nih, untuk mengalami buatan anak-anak itu bosan mengikuti pembelajaran.
Itu kira-kira penyebabnya apa? Kalau ini sebenarnya tidak hanya mungkin tidak hanya saya ataupun Pak Haris, karena untuk rasa bosan itu selalu ada Pak. Entah sedikit atau bosan, anak itu cenderung ada. Karena yang pertama mungkin karena sudah kita kan kondisinya di pondok ya Pak. Jadi aktivitas malam itu juga mempengaruhi, akibatnya anak paginya itu kurang bersemangat. Nah, untuk biar anak tidak bosan, kalau saya biasanya saya suruh berdiri ice breaking, entah itu nanti menyanyi tentang apa, tentang pelajaran kita atau apa, itu yang penting ada ice breakingnya biar anak tidak bosan. Tapi ya itu tetap berfokus pada tujuan belajar. Misal hari ini harus sampai apa ya anak, sampai itu asalkan menghilangkan sedikit rasa bosannya dengan permainan kecil. Berarti ice breaking gitu sementara. Untuk penyebabnya kemungkinan anak sudah kelelahan, malamnya juga mungkin kurang istirahat. Iya betul. Untuk tuntutan atau tujuan pembelajaran kira-kira tercapai. Nah, untuk karena misalnya melihat anak yang sudah lelah, apalagi yang jam terakhir Pak, nah ini sering sekali ketika jam terakhir, tadinya saya untuk kelas yang lain sampai materi A misalnya, nah untuk kelas yang satu ini tidak bisa saya sampai A. Kenapa? Saya membangkitkan rasa anak untuk mau belajar dulu. Nah, ketika itu untuk mencapai tujuan itu saya ganti dengan tugas. Yang tadinya pas sebelah tidak ada tugas, tapi dia saya jelaskan sampai ada niat belajar dulu, baru setelah itu saya tambahkan tugas buat PR. Nah, ini Sama-sama yang penting tetap sesuai, tujuannya tercapai walaupun mungkin perlakuannya tidak. iya betul Pak. Untuk itu Bu, untuk yang kurangnya kreativitas mungkin anak-anak di jam-jamnya. Kalau kurangnya kreativitas ini karena yang pertama mungkin dipengaruhi oleh minat baca yang rendah. Nah, ketika anak tidak suka membaca, tidak ada pengetahuan baru yang dia dapat. Nah, kalau tidak ada pengetahuan baru, akibatnya untuk menuangkan kreativitas, menuangkan suatu ide, mereka masa kesulitan karena tidak tahu mau apa. Nah, itu karena mereka tidak membaca. Berarti ada pengaruhnya. Pengaruh kreativitas ini juga berpengaruh terhadap saling berkaitan dengan yang minat baca. Iya betul. Mungkin untuk solusinya Ya saya untuk meningkatkan kreativitas anak harus membaca dulu. Ya, harus baca dulu sampai mereka paham atau sampai mereka tahu apa yang akan mereka buat. Kalau saya kan ada semacam pembuatan peta kalau saya kayak itu. Mereka mengidentifikasi peta. Nah itu mereka harus baca dulu peta itu seperti apa. Nah ketika mereka sampai paham, oh ternyata simbol-simbolnya peta itu ada berbagai macam. Ketika mereka sudah paham, nah mereka itu menuangkan kreativitasnya, idenya. Oh kayak tuh gambar gunung itu harus segitiga ya Bu, kalau di contohnya iya harus segitiga, tidak boleh gambar gunung bulat atau segi empat. Nah itu nanti maknanya sudah beda, artinya sudah berbeda, simbolnya berbeda.